Selamat pagi, saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di rumah Tuhan. Pagi hari ini, saudara, gereja-gereja Pantekosta merayakan hari ketuangan Roh Kudus, di mana setelah kenaikan Tuhan, melakukan semua gereja-gereja doa pencurahan Roh Kudus. Saudara, kalau di Manado atau di GKI, hari ini masih banyak yang mempersembahkan ucapan syukur dengan hasil bumi, saudara, dibawa di depan. Tetapi saat ini kita, Pantekosta, saudara, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur, saudara. Kita minta Roh Kudus yang sudah diberikan. Saudara, ingat khotbah Bapak Gembala dulu, saudara. Kita aktifkan, kita sinyal kita kepada di atas, saudara, kepada Tuhan. Kita aktifkan, on off-nya kita on, kita nyalakan, saudara. Biar Roh Kudus menjadi bagian dari hidup kita, menuntun hari-hari kita, saudara. Hari-hari ke depan tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi firman Tuhan katakan, asal kita punya Roh Kudus, kita akan berjalan di track yang tepat sampai kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus, saudara. Mari, saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah pagi hari ini kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah
Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, di pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami melakukan ibadah Pentakosta pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau begitu baik ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan hari ini ada lawatan Roh Kudus terjadi di tempat ini ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Sehingga kuasa Roh Kudus nyata dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati pelayanan hamba-Mu yang sudah Tuhan sediakan. Bapak Keri Sondah ya Tuhan. Pakai dia ya Tuhan Yesus. Berkati semua yang bertugas melayani ya Tuhan. Baik yang melayani di mimbar maupun di sound system. Semua yang bertugas Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur kami diberi kesempatan melayani Engkau ya Tuhan. Beri kami kesatuan hati melayani Engkau dengan sungguh dan sukacita ya Tuhan. Jauhkan kami dari roh pemecah belah ya Tuhan. Tapi kami bersatu hati, bersukacita, menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah kami pada hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seluruh doa sembahyang ini kami minta kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara, jika saudara tidak keberatan, saudara bisa berjabat tangan dengan kiri kanan. Sudah lama sekali saudara. Sejak pandemi Gereja Pantekosta kehilangan jati dirinya untuk berjabat tangan dengan sesama saudara. Jangan takut saudara. Katakan haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku
mesti bergirang di rumah Tuhan, saudara. Girang-girang, saudara. Lepaskan semua beban persoalan di rumah apapun, saudara. Hari ini hari Sabat, hari di mana Tuhan mau kita bergirang hanya untuk Dia. Mari saudara, kita undang bangkit berdiri. Bagi orang tua yang mungkin tidak bisa berdiri, kami persilahkan duduk, tidak masalah saudara. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Puji Tuhan saudara, ada kesaksian dari Bapak Setiadi
Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam berkat nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Tepat hari ini Tuhan tampakkan usia saya setahun. Puji Tuhan. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, Dia yang membuat saya boleh ada sampai saat ini. Tentu saja perjalanan dalam setahun ada kesulitan-kesulitan, di mana kita tidak sanggup, tapi Tuhan di atas segala kesulitan. Dia yang memberikan kita kekuatan dan kesanggupan. Dan saya percaya, di bulan ini juga ada 20 orang jemaat kita yang berulang tahun. Saya ingin bersyukur kepada Tuhan melalui sebuah pujian. Yesusku, betapa mulia namamu, dan kasih setiamu Tuhan, tak terukur hati. Betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah sekarang sembah sujudku padamu, dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Benar tuh saudara, Tuhanlah Raja atas hidup kita. Setiap persoalan, kesulitan, di mana kita tidak sanggup menanggungnya, serahkan pada Tuhan, karena Dia di atas segala kesulitan kita. Haleluya. Bait kedua. Yesusku, betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah sekarang sembah sujudku padamu, dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu, dan biarkan hatiku selalu
dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Setiadi. Selamat ulang tahun untuk Pak Setiadi. Maju terus melayani dia. Kalau ingat Pak Setiadi dulu waktu kita mulai online saudara, paling ditunggu waktu beliau song leader pakai gitar dengan lagu-lagu Pantai Costa yang jadul-jadul sekali. Mari Pak Setiadi kembali jadi song leader lagi. Saudara, sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Berbicaralah kepada kami, urapi sebentar hamba-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Jamahlah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Engkau. Sungguh Tuhan, Engkau baik. Kebaikan-Mu telah dinyatakan dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami pagi ini boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, tiba saatnya untuk kami menerima bagian yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan, agar setiap firman yang dikeluarkan adalah pesan daripada Engkau untuk kami semua jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini, siap untuk melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Bapa, sementara firman-Mu diberitakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan biar di atas semua itu hanya nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, sucikan kuduskan ruangan ini ya Bapa, terutama ruangan hati kami, untuk kami menyiapkan fokus hanya kebenaran kepada kebenaran firman-Mu saja. Kami serahkan seluruh rangkaian acara dari pertengahan hingga tamatnya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Keri Sonda. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dan selamat kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Saya sangat senang sekali kita boleh berada di pagi hari ini. Ini semua hanya karena cinta kasih Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup pribadi kita. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Tante yang boleh mempercayakan saya beribadah, bahkan melayani Bapak Ibu Saudara-saudara dengan firman Allah yang merupakan satu kehormatan dan Tuhan memberkati. Biarlah kita pada kesempatan ini dalam satu harapan bahwa apa yang kita kerjakan di pagi ini, apa yang kita lakukan di pagi ini, Allah Roh Kudus itu berkarya sehingga menjamah setiap pribadi dan memberkati kita semua pada kesempatan ini. Dengan tema karunia-karunia Roh Kudus, Bapak Ibu langsung kita membuka di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12, kita akan melihat ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama berkata demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Dan saya akan langsung pada ayat yang kita membaca langsung ayat selanjutnya, ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, ada rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi ayat yang ke-7, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, ini tentang karunia roh, seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh,
dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, kata firman Allah, dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kepada setiap atau kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Allah tentang karunia-karunia Allah yang jumlahnya ada 9 di sini mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kepada tiap-tiap orang, kata firman Allah, secara khusus seperti yang dikehendakinya. Allah Roh Kudus itu memenuhi. Sebelum kita melihat dan sebelum kita memperhatikan bagian ini, bagaimana caranya dan bagaimana kita bisa menangkap bagian ini bahwa ada karunia-karunia roh yang dikaruniakan kepada seseorang. Bagaimana caranya kita akan memahami hal itu? Mari kita akan melihat asal muasalnya atau bagaimana karunia itu dapat dikerjakan bagi seseorang. Kita akan melihat mulai dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah, kata firman Allah, kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka kata firman Allah, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini kita akan menemukan satu peristiwa seperti di hari ini. Rata-rata setiap gereja mengingat, memperingati, mengharapkan kehadiran Roh Kudus untuk dicurahkan, untuk menjadi bagian, untuk memperbaharui, untuk memberi semangat, untuk mendorong setiap orang, untuk memberikan satu harapan baru. Seperti beberapa tahun yang lalu yang dikerjakan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Pada waktu itu kata firman Allah, Roh Allah turun dan diam kepada orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Kenapa Roh Allah turun pada waktu itu? Pertanyaannya. Kenapa Roh Kudus menjadi bagian dan memenuhi orang-orang yang berkumpul di Yerusalem? Mari kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14 firman Allah berkata demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kata firman Allah, mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa. Kata firman Allah, bersama-sama. Pada waktu itu tidak secara tiba-tiba ada orang percaya pada waktu itu kumpul di Yerusalem kemudian turun begitu saja. Ada dasarnya, ada penyebabnya. Kenapa turun? Karena ada orang-orang percaya pada waktu itu sedang berkumpul. Sedang dengan tekun berdoa kepada Tuhan. Dengan tekun mengharapkan apa yang telah dijanjikan oleh Bapa di surga. Sehingga mereka mendapatkan pada waktu itu Allah Roh Kudus diam dalam hidup pribadi mereka. Saudara-saudara, kenapa sampai mereka bertekun? Mari kita akan melihat di dalam pasal yang sama, ayat yang keempat berkata demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka, kata firman Allah, tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Kenapa mereka berkumpul? Karena ada perintah larangan di sana.
Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid tidak langsung pulang. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Kamu jangan pulang ke rumah, tapi tinggallah di Yerusalem. Karena kamu akan menerima janji Bapa. Mendengar dan menuruti. Kita tahu dari Yesus naik sampai kepada Roh Kudus turun itu 10 hari. Kita tahu bersama. Tapi pada waktu itu mereka bertekun dan mulai berdoa secara bersama-sama. Menantikan Roh Kudus yang dijanjikan. Itulah sebabnya di dalam pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ketika mereka lagi berkumpul bersama-sama berdoa dengan tekun, Roh Kudus turun pada waktu itu. Roh Kudus bersama-sama dengan orang-orang yang ada pada waktu itu sementara berdoa, menyembah Tuhan, menantikan janji Bapa. Kalau membaca ayat ini, saya ingat peristiwa yang disaksikan, yang disampaikan oleh ayah saya dan oma saya di kampung saya. Kampung orang tua saya, kampung saya di Desa Kanunang beberapa tahun yang lalu. Dalam satu ibadah, kata papi saya. Dan cerita itu sama persis di tempat yang berbeda disampaikan oleh oma saya. Dia katakan, Kerry, kamu tahu. Di satu waktu di gereja sedang adakan kebaktian. Waktu itu ada pujian dari anak-anak sekolah minggu di depan. Terus oma, dan saya katakan kepada papi, terus waktu itu anak-anak lagi menyanyi. Dan pada saat itu kami semua melihat. Oma berkata dan papi saya berkata, saya melihat langsung di atas kepala anak-anak ada api kecil. Seperti lilin, api lilin dalam bentuk itu menyala di atas seorang anak. Itu fenomenal. Kemudian api itu bertambah kepada anak yang lain di atas kepala yang satu. Kami memperhatikan ada sesuatu yang berbeda, kata oma saya dan papi saya. Dan api itu bertambah. Sampai semua anak yang menyanyi di depan, di atas kepalanya ada api kecil. Pujian mulai terasa, kata oma dan papi saya. Api itu mulai ada di atas kepala ibu-ibu. Dan mereka mulai menyembah Tuhan dalam satu himpunan ibadah kepada Tuhan. Kata oma dan api saya, api itu mulai ada di atas kepala pemuda dan remaja. Terakhir api itu ada di atas setiap kepala bapak-bapak. Sampai semua orang di dalam gereja itu yang sementara beribadah. Menikmati hadirat Tuhan. Ibadah dimulai pukul 9. Selesainya sore hari. Pada waktu mereka keluar selesai beribadah di sore hari. Bapak Ibu. Mereka melihat orang di kampung di luar lagi berlutut menyembah Tuhan. Di samping mereka ada ember yang penuh dengan air. Apa kata mereka? Kami lagi beribadah. Kami dari gereja Protestan lagi beribadah. Tiba-tiba kami melihat gereja Pantekosta terbakar. Kami keluar dan kami ngambil air. Letakkan, masukkan dalam ember. Kami katakan gereja Pantekosta terbakar. Kami semua lari. Apa yang terjadi? Betapa kami kaget di dalam rumah ibadah itu, di dalam gereja. Ada orang yang sedang mengangkat tangan memuliakan Tuhan. Jujur, sementara orang tua saya bersaksi itu, saya tunduk kepala. Rasanya mau menangis.
peristiwa itu beberapa tahun yang lalu. Dalam satu himpunan ibadah. Kisah Rasul pasal yang kedua mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu berkumpul orang-orang percaya. Apa kata firman Allah? Sementara mereka berkumpul dan sementara mereka menyanyi menantikan janji Bapa, dan tiba-tiba turunlah api dari langit memenuhi orang-orang yang sementara berdoa. Menantikan janji Bapa. Hari itu orang-orang yang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Kenapa berbagai-bagai bahasa? Itu pertanyaannya. Itu langsung masuk di dalam karunia. Sebab pasal yang kedua, ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan berheran. Lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Lalu dijelaskan di situ daerah-daerah yang hadir. Dari mana murid-murid Yesus dan orang-orang yang sementara berkumpul dalam sekejap mata mengetahui bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam. Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan dari Asia. Sekejap pada waktu itu ada karunia Roh Allah mulai bekerja karena kehadiran Roh. Itu yang terjadi pada waktu itu. Roh Allah turun memenuhi orang-orang yang berkumpul. Dan kemudian muncullah karunia Roh untuk menyaksikan tentang Yesus kepada orang-orang yang hadir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada waktu itu yang hadir adalah orang-orang yang saleh dari kolong langit itu. Orang-orang yang mengerti tentang Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak mendapatkan kekuatan Allah? Kenapa pertanyaannya, kenapa mereka tidak mendapatkan Roh Allah? Karena mereka tidak tahu bahwa akan ada Roh Allah yang dijanjikan itu diberikan kepada orang-orang yang sementara berkumpul. Saya langsung ingat dengan peristiwa yang terjadi dalam kitab Matius pasal yang kedua. Orang-orang Majus datang dan berkata kepada Raja Herodes, di manakah raja yang baru lahir? Kemudian dipanggillah orang-orang yang mengerti tentang kitab-kitab suci. Menurut kitab ini berkata, di Bethlehem, hai kamu yang terkecil, daripadamu akan bangkit seorang pemimpin. Aneh, orang yang berada di tempat itu tidak mengerti dan tidak memahami dan tidak siap. Tuhan meletakkan itu jauh kepada orang yang jauh. Yang namanya orang Majus, dan mereka datang menyaksikan akan ada yang lahir. Orang yang tinggal di Yerusalem tidak memahami. Di Yerusalem ada dua kelompok yang sementara berkumpul. Orang-orang yang sementara bertekun di dalam doa. Dan orang-orang yang sedang berhimpun bersama-sama di kota itu. Tapi Roh Kudus turun kepada orang yang sedang menantikan. Biarlah di pagi hari ini kita adalah orang-orang yang sementara berkumpul menantikan janji Bapa. Secara jujur, setiap kali berdoa dan mengharapkan kekuatan Allah, saya selalu ingat cerita orang tua saya dan oma saya.
Saya ceritakan kepada jemaat, yuk kita berdoa. Kita mengharapkan kehadiran Allah, supaya dengan kekuatan Roh Kudus, dia dapat memberkati. Dengan kehadirannya, dia dapat merubah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Karunia-karunia Roh Kudus, bagaimana caranya supaya dia bisa bekerja? Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup pribadi kita? Masih dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-37. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37 dan 38. Firman Allah berkata demikian, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Siapa Petrus sampai dia berkata demikian? Mulai ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-14, berdirilah Petrus di tengah-tengah orang yang saleh itu dan bercerita dan menyampaikan tentang Yesus kepada mereka. Hebat, luar biasa. Dan hari itu, selesai Petrus berkhotbah, terkenal dengan 3.000 orang boleh datang mengenal Yesus dan boleh datang menyerahkan diri, memberi diri mereka untuk diselamatkan. Tapi sebelum itu mari kita lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26. Kita akan melihat satu peristiwa yang berbeda dengan cerita dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang ke-26 kata firman Allah mulai ayat yang ke-69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya, ia dengar di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kisah Rasul pasal yang kedua mencatat tentang khotbah spektakuler dari Petrus yang memenangkan 3.000 orang. Tapi dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-69 sampai ayat yang ke-75 berbanding terbalik. Bukankah kamu bersama-sama dengan dia? Enggak. Aku tidak kenal dia. Datang seorang, bukankah kamu dengan dia? Enggak, aku tidak kenal. Dari bahasamu, dari logatmu, kamu orang Galilea. Kamu selalu bersama-sama dengan dia. Sumpah, aku tidak kenal dia, kata Petrus. Takut supaya dianiaya. Takut disebut pengikut Kristus. Ada berapa banyak kali di antara hidup pribadi kita takut memperkenalkan Kristus dalam hidup pribadi kita kepada orang lain. Dari sikap tindak tanduk kita. Kita tidak mau orang lain tahu. Datang ke gereja tidak seperti orang-orang tua dulu, maaf ya. Ambil Alkitab. Mau kemana bro? Mau ke gereja.
mau kemana, ada doa di gereja. Nampak dari kehidupannya, dia itu anak Tuhan. Sedikit demi sedikit mulai terkikis bagian itu. Tidak kelihatan lagi orang ke gereja atau tidak. Dengan bahasa yang klasik, yang penting hati. Betul, hati. Tapi kadangkala sifat dan karakter kita tidak bisa menunjukkan itu. Bahwa kita adalah pengikut Kristus. Mau makan, main makan saja. Di depan orang takut berdoa. Dari tutur katanya tidak mencerminkan dia adalah murid Kristus. Seakan-akan mulai menjauh dari Yesus. Seperti Petrus pada malam itu dan berkata, sumpah aku tidak kenal dia. Tanpa kita sadari pola hidup pribadi kita. Menjauh dari bagian ini. Sampai harus diingatkan oleh seekor ayam. Dan dia berkata, Tuhan ampuni saya. Saya telah menyangkal bahwa saya adalah pengikut Tuhan. Murid Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia. Di gereja, haleluya, puji Tuhan. Di gereja ada pertolongan Tuhan. Tapi ketika keluar gereja, hilang semua. Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima janji Bapa kalau kamu tunggu di Yerusalem. Dalam pasal yang sama, ayat 14, mulailah murid-murid di situ bertekun dan berdoa menanti janji Bapa, termasuk Petrus di dalamnya. Mulai bertekun dan turunlah Roh Allah. Yang dari sebelumnya kata firman Allah, dia menyangkal kehadirannya terhadap kedekatannya dengan Yesus. Tapi ketika Roh Allah ada, dia tampil dan menjadi saksi. Satu perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Tanpa kita sadari, kalau kita menerima dengan sukacita dan membuka hati kita. Kata pemimpin pujian, ada on yang harus diaktifkan supaya kita terhubung langsung dengan Bapa kita di surga. Ketika kita membuka hati dan kita mengharapkan kehadirannya Allah, Roh Kudus akan turun dalam hidup pribadi kita dan akan ada perubahan demi perubahan yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup pribadi kita. 3.000 orang dimenangkan. Ada karunia Allah menyaksikan tentang Kristus yang disampaikan oleh Petrus pada waktu itu. Itu terjadi di zaman rasul-rasul. Apakah Roh Kudus hanya terjadi pada zaman itu? Dalam kitab-kitab Kejadian, kitab Kejadian pasal yang ke-41. Hal ini seringkali kita dengar dan seringkali kita baca. Peristiwa yang terjadi kepada seseorang yang bernama Yusuf. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Mungkinkah, kata firman, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Kenapa Firaun berkata demikian? Karena apa yang dia mimpikan itu dapat diartikan oleh Yusuf. Apa yang diragukan, apa yang menjadi kegelisahan Firaun pada waktu itu. Dengan mimpi yang berbeda, mirip-mirip dapat diartikan. Roh Kudus
ada bersama-sama dengan Yusuf. Dan muncullah hikmat itu yang datangnya dari Tuhan. Dia artikan, ini mimpinya Tuanku. Ini mimpinya Tuanku. Artinya akan ada 7 tahun kelimpahan yang terjadi. Dan setelah itu akan ada 7 tahun kelaparan. Pada waktu 7 tahun kelaparan terjadi, sisa-sisa, bahkan bagian untuk mengingat untuk hal-hal yang pernah terjadi pada bagian kelimpahan akan dilupakan. Bagaimana mengatasinya? Buat perbekalan. Cara Roh Kudus mengatur. Jauh-jauh hari telah dipersiapkan. Ada seorang anak Tuhan. Dia berbicara begini. Keadaan lagi sulit. Saya lagi cari sesuatu supaya keadaan jadi cukup. Sebagai pendeta dengar. Terus saya tahu keadaan lagi sulit. Dan memang sulit di daerah ini. Sebagai hamba Tuhan berbicara, kamu ingin tahu jalan keluarnya. Berdoa. Pasti ada mujizat. Apa kata anak Tuhan itu? Gak mungkin. Ceritanya langsung selesai. Saya tahu akan ada kesulitan demi kesulitan. Dia datang kepada pendeta dan beritahu. Saya sedang menghadapi ini, keadaan begini. Saya sedang memikirkan beberapa tahun depan. Mengatasi keadaan ini. Rasanya sulit. Pengen tahu jawabannya. Berdoa. Pasti ada mujizat. Jawabannya singkat. Tidak mungkin. Saya katakan, ya udah. Selesai. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Roh Kudus tahu hal-hal yang akan terjadi di hari-hari esok. Dia memberi hikmat kepada kita. Dia membawa kepada kita tekun dalam tingkat kesulitan. Dalam keadaan yang sulit. Roh Kudus mengingatkan setiap perkataannya di dalam hidup pribadi kita. Bahwa dia akan menyertai. Dia menjadi penolong dalam hidup pribadi kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dan sampai Firaun berkata, bagaimana mungkin? Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang penuh dengan Roh Allah? Orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Allah akan selalu tenang menghadapi keadaan di hari-hari yang berjalan. Ada orang berkata begini kepada salah satu anak Tuhan. Saya lihat keadaanmu sulit. Daganganmu sulit. Tapi kenapa kamu happy-happy saja? Toko kami dari 2 menjadi 1. Kamu dari 1 menjadi 2. Saya lihat kamu kurang pembeli. Kok kamu happy-happy saja? Senyum. Dia hanya katakan begini. Tahu tidak? Yang membuat saya senyum. Yang membuat saya selalu ada sampai saat ini. Karena ada Yesus. Orang datang membeli. Tiba-tiba teleponku, saya pesan ini. Oke. Sampai sekarang di China saya tidak tahu siapa yang mengirim barang kepada saya.
kirim dulu, nanti uang belakangan. Bisa? Yang penting dia kirim dulu. Nyampe di Indonesia di tempat saya baru saya transfer. Saya bingung. Kok bisa? Mereka tidak tahu. Di malam hari, saya akan berlutut dan berkata, Yesus, tolong saya. Roh Kudus, bantu saya. Istri saya tidak tahu apa yang saya kerjakan. Itu selalu saya kerjakan karena saya tahu akan ada hari-hari di depan saya yang sulit. Apa yang membuat saya kuat? Saya minta Roh Kudus tolong saya. Dia akan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kata kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Dia menyampaikan itu. Keluhan-keluhan yang menjadi persoalan hidup saya. Kalau Roh Kudus turun atas hidup pribadi kita. Kalau Roh Kudus diam dalam hidup pribadi kita. Maka dia akan menghasilkan iman dalam bentuk karunia. Bahwa ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Itu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup pribadi kita. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan satu kesaksian yang saya baca dari buku. Sampai tadi malam saya cari bukunya. Saya tidak dapat ketemu, tapi saya masih ingat. Kalaupun ada yang salah, saya mohon maaf. Kejadian ini terjadi di benua Amerika. Ada tur yang dilakukan oleh sekelompok orang muda mengunjungi satu tempat di bawah pimpinan seseorang, dan dia menunjukkan satu tempat dan dia berkata, teman-teman, tahu tidak, di tempat ini, di kursi ini, ada seorang yang bernama D.L. Moody, seorang penginjil terkenal, dipakai Tuhan luar biasa. Dia selalu belajar di sini dan berdoa di sini. Dan kemudian dia mulai jelaskan tempat-tempat yang lain. Udah selesai. Kita kembali ke tempat, ke kendaraan dan kita kembali pulang. Sebelum pulang, tiba-tiba pemimpin rombongan itu berkata, jangan dulu pergi, kita kekurangan satu. Mana yang satu orang ini? Sebut-sebut di mana dia? Akhirnya pemimpin rombongan ini cari, teman-teman cari. Dan mereka kembali ke tempat itu. Bapak Ibu tahu, salah satu rombongan masih ada di kursi itu dan sementara berlutut. Dan dia berkata begini, Tuhan, kerjakanlah sekali lagi. Kerjakanlah sekali lagi. Tidak tahu berapa lama dia berdoa. Sampai mereka menemukan dia kembali. Akhirnya dia selesai, dia katakan sorry. Dan dia pulang. Mereka pergi. Peristiwa itu hilang. Dan beberapa tahun lagi. Kemudian muncullah generasi yang bernama Billy Graham. Dialah orang yang berdoa di tempat itu yang berkata, Tuhan, kerjakanlah sekali lagi. Kerjakanlah sekali lagi. Ketika saya membaca peristiwa itu, saya hanya berkata, Roh Kudus, bekerjalah bagi kami. Dia akan bekerja bagi Bapak Ibu pada kesempatan ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku menyembah dalam
hadiratmu hampiri, tata kasih karunia Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadiratmu hampiri, tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatan hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, dalam kudus hadiratmu, tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatan hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sebelum kita nyanyikan kembali pujian ini, ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara ingin menikmati hadirat Allah, ingin didoakan. Bapak Ibu saudara-saudara boleh datang ke depan, dan kita akan menikmati kuasa Allah pada kesempatan ini. Bisa maju ke depan dan kita nyanyikan kembali pujian ini. Ku menyembah, ku menyembah, amin, dalam kudus, haleluya, amin. Tata kasih karuniamu ya Tuhan, haleluya, kekuatan ya Tuhan,
Lakukan dengan iman. Tuhan, bekerjalah. Bekerjalah sekali lagi. Bekerjalah Tuhan. Jangan menandaku. Haleluya. Ku yakin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Amin. Haleluya. Ku rasa ada hamba Tuhan bisa datang ke depan untuk membantu mendoakan. Amin. Haleluya. Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan Di dalam nama terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Puji. Kami percaya Tuhan bekerja. Kami percaya ada mujizat. Kami percaya ada kekuatan baru. Roh Kudus menolong umat-Mu. Roh Kudus berkarya bagi umat Allah dan memberikan kemampuan, kesanggupan. Di dalamnya ada mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku.
Puji Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah diberitakan. Dan untuk doa-doa bagi sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak Pendeta Keri Sondak. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebentar kita akan menjalankan kolekte. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Kau tilik tangan-tangan kami Tuhan. Kami akan memberikan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan sucikan, kuduskan hati dan kepikiran kami. Sucikan tangan kami Tuhan. Ajar kami memberi untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari yang bertugas dipersilahkan. Api Pantekosta ku punya. Tuhan saudara, terima kasih untuk persembahannya. Kita biarkan api Kristus menyala di dalam kehidupan kita. Waktu keluar kita dari gereja saudara, hidup kita sudah berubah. Ada api Kristus saudara. Saudara, kita ini suratan terbuka. Biar hidup kita orang lihat ada Kristus saudara. Amin saudara. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri dan bagi jemaat yang berulang tahun di bulan ini, kami persilakan untuk ke depan. Nanti Bapak Pendeta Keri Sonda akan mendoakan sekaligus menutup ibadah kita dengan doa berkat. Mari saudara, peganglah tanganku Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di akhir ibadah kami, Tuhan sudah memberkati kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan ini Tuhan. Ketika Tuhan meletakkan dan menambahkan umur bagi kekasih-kekasih ini, Tuhan memiliki rencana yang indah di tahun yang berjalan.
Ada maksud yang luar biasa, ada mujizat demi mujizat yang akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dari Tuhan jadi bagian kekasih-kekasih ini karena usia yang ditambahkan oleh Tuhan, karena anugerah Tuhan dan kepercayaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami berdoa ketika umat Allah akan kembali ke tempat masing-masing. Ya Tuhan, bersama-samalah dengan umat-Mu, sehingga umat-Mu boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Dan kami berdoa berkati Ibu Gembala Tuhan dan keluarga pelayanan. Oleh karena Tuhan dipakai dalam rencana Tuhan, sehat-sehatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang pulanglah dengan berkat Tuhan. Pulanglah dengan mujizat Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, yang dijumpai tangan umat-Mu, diberkati oleh Tuhan. Dan dibedakan oleh Tuhan dengan orang-orang yang tidak tahu menghormati Tuhan di dalam kasih Allah Bapa kita. Dalam kasih Tuhan Yesus, kekuatan Allah Roh Kudus menjadi bagian umat-Mu. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan.